Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tips cara memilih alat pelindung pendengaran yang cocok untuk kita pakai. Mungkin dari kita ada yang belum tahu apa sih nama alat pelindung pendengaran itu. Salah satunya yang akan saya bahas di sini adalah namanya earmuff. Earmuff ini digunakan sebagai alat bantu peredam kebisingan pada telinga kita pada saat kita bekerja di tempat yang bising. Alat pelindung pendengaran berfungsi untuk mengurangi tingkat paparan kebisingan dan mencegah pekerja dari resiko gangguan pendengaran akibat bekerja di tempat yang bising. Namun, pertanyaannya, apakah pelindung pendengaran yang Anda gunakan sudah efektif dan dapat mengurangi kebisingan? Seberapa besarkah pelindung tersebut dapat mengurangi paparan kebisingan? Untuk itu, perlu kita ketahui efektivitas dan kemampuan pelindung pendengaran dalam mengurangi kebisingan. Anda dapat mengetahui melalui NRR atau Noise Reduction Rating. Setiap pelindung pendengaran masing-masing memiliki kemampuan untuk mereduksi kebisingan sesuai dengan nilai NRR-nya. Tidak semua bahan pelindung pendengaran dapat menyerap intensitas kebisingan yang sama pada setiap jenis suara. Maka dari itu, produsen harus mencantumkan pada kemasan beberapa banyak suara bising yang dapat dikurangi jika pekerja menggunakan pelindung tersebut. Angka dalam satuan desibel yang tertera dalam kemasan pelindung pendengaran disebut NRR. NRR adalah ukuran kemampuan sebuah pelindung pendengaran dalam mengurangi tingkat kebisingan yang dinyatakan dalam satuan desibel. Metode ini memungkinkan pekerja untuk menilai kemampuan pelindung pendengaran dalam mengurangi kebisingan di area tempat kerja mereka. Semakin tinggi nilai NRR, maka semakin besar pula tingkat kebisingan yang direduksi oleh pelindung pendengaran tersebut. Namun perlu Anda pahami, nilai NRR tinggi tidak mengasumsikan bahwa pelindung pendengaran yang digunakan adalah pilihan yang terbaik. Pasalnya, nilai NRR yang mereduksi kebisingan secara berlebihan juga bisa membuat pekerja kesulitan untuk mendengar suara di sekitar atau berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Kondisi ini membuat pekerja terpaksa sesekali harus melepas pelindung pendengaran selama bekerja agar mereka dapat mendengar suara dengan jelas dan berkomunikasi dengan lancar. Perlu dicatat, meski pekerja melepas pelindung pendengaran hanya sesekali dalam waktu yang singkat, namun jika dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang, akan menimbulkan dampak buruk bagi fisik dan psikologis pekerja. Maka dari itu, terlebih dahulu kita ketahui berapa besar kebisingan pada area sumber suara atau tempat kerja kita, sehingga kita bisa memilih alat pelindung atau earmuff yang kita pakai. Nah, ini adalah nilai NRR yang biasanya tersedia di dalam kemasan earmuff tersebut. Ini nilainya adalah 26 desibel. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa posisi yang benar adalah pada gambar yang pertama, yaitu karena posisinya harus benar-benar full menutup pada bagian telinga kita. Dapat kita lihat dengan jelas pada gambar ini, masing-masing tingkat kebisingan memiliki durasi tertentu. Salah satunya, jika kita bekerja di area kebisingan dengan tingkat kebisingan 94 desibel, maka kita dibatasi waktu hanya 1 jam bekerja. Dari gambar ini bisa kita simpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kebisingan, maka semakin besar paparan yang akan kita terima pada pendengaran kita. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa regulasi ini sudah
baku, sehingga kita harus patuhi bahwa yang paling aman adalah di bawah 85 desibel, sehingga kita tidak perlu menggunakan alat pelindung pendengaran. Pada gambar selanjutnya contoh hitungan tingkat reduksi kebisingan, di mana diketahui tingkat kebisingan terdeteksi sebesar 98 desibel. Pada AirPlug atau AirMap-nya itu nilai NRR-nya sebesar 25 desibel. Maka tingkat reduksi kebisingan nilai NRR dikurang 7 dibagi 2 atau 50%, maka itu nilainya 9 desibel. Jadi kebisingan yang di tempat kerja tadi 98 desibel dikurangi 9 desibel pada nilai tingkat reduksi 91 desibel, sehingga AirMap tadi mampu mereduksi nilai dari 98 menjadi 91 desibel, sehingga paparan nilai ini masih cukup terbilang tinggi dari standarnya tadi 85 desibel. Maka pekerja hanya bisa melakukan aktivitas selama 8 jam per hari. Semoga video yang saya share ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.